Pada malam dilahirkan, ada 5 karomah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu Abi Shalih Musa Jangki. Pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abi Shalih, kamu akan diberi putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian, dan anakmu ini termaksud anakku juga, kesayanganku, kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah kunjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Wahai kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi sothanul aulia, seluruh wali selain Imam Maksum. Semua di bawah pimpinan putramu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampak telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggangi buruk pada malam Miraj. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedangkan usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun. Ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Kecerdasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, di antaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Aqil, dari Abi Ali Kutub Al-Qaulaudani, dan Abi Husain Muhammad bin Qadi. Ditimbangnya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrizi. Ilmu thariqah dipelajarinya dari Syekh Abi Khunur Hamad bin Muslim bin Dawaratit Dibbas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna berkat rahmat Allah yang Maha Esa, sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha menegakkan serta mengadalkan hawa nafsu keinginannya. Beliau berkhalwat di Irak 20 tahun lamanya dan tidak berjumpa dengan siapapun. Kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhlak pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah. Hatinya luluh, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang dermawan, berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk, dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hilimnya dan kesabarannya adalah hilimnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kegagahan dan keberaniannya berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pakaian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dari bulu domba yang kasar,
Di kepala beliau dililitkan sebuah kain dikala beliau berjalan, walaupun jalan yang dilaluinya banyak duri. Beliau jarang melalas kaki, tidak mempunyai terompah atau sepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja. Dan pernah dalam waktu yang lama beliau tidak makan. Kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham. Sebagai pemberian hormat kepada pemberinya, beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur. Kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba sepucuk surat yang tertulis demikian: Innama ju'ilaitis syahawatu lidhu afai ibadil liyastainu bihalat khati wa ammal aqiyah fama lahumus syahawatu. Sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat, keinginan. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW meminjak pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada malam Miraj. Syekh Rashiddin Al-Junaidi meriwayatkan pada malam Miraj, malaikat datang menghadap Rasulullah SAW sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Buruk berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak. Namun ada sesuatu permohonan. Nanti pada waktu Rasulullah SAW akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah SAW karena gejolak rasa gembira, sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menumpung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah SAW berdiri sebentar melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekoyong-koyong datanglah ruh Khustul Adom Syekh Abdul Qadir Jailani, mengeluarkan pundaknya sambil berkata, "Silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah SAW memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi buruk. Di saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah." Para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan dalam kitab Ruthatun Nadhirin fi Manaqibi Asy-Syaikh Abdul Qadir pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan As-Sirri sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang
alim ulama, kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian syekh dan menginjak pundak para waliullah.